Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa dhahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para habaib, para syaraib, para juriyatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus yang berhadir di acara kita sore hari ini, yaitu Al-Habib Muiz Barokbah. Beliau mungkin dari Solo. Dan para habaib-habaib yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita bersama mereka dikumpulkan juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan selalu kita ta'zimi dan selalu kita hormati, ya, guru kita bersama, pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Muhajir Ilallah, yaitu guru kita Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah Jarkasi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Sidin, guru kita ini senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudahkan segala urusan-urusan beliau, dan mudah-mudahan beliau tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya senantiasa membimbing kita, membawa kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatid yang mengajar di Pondok Pesantren, Ustadz Rafi'i, Ustadz Dedi, akhina billah, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Ridwan, dan para asatid-asatid yang lainnya, dan para ustazah-ustazah yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sore hari ini kita berkumpul bersama, ya, mengadakan atau memperingati daripada membaca menakib-menakib daripada orang-orang soleh. Terlebih khusus membaca ataupun mendengarkan daripada menakib daripada Sayyidatuna Khadijah atau Ummunal Mukmin, ya, ibu daripada orang-orang beriman, ibu daripada orang-orang mukmin semuanya. Ya, kita dikumpulkan di sini berkat taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyaklah kita bersyukur, banyaklah kita mengucapkan alhamdulillah, berkat rahmat dan taufiknya kita berkumpul bersama, duduknya bersama. Mudah-mudahan ini menjadikan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di perkumpulan yang mulia, kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita ucapkan, kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan daripada menakib tuan atau ibuna mukmin Sayyidatuna Khadijah, seorang perempuan yang cantik, ya, seorang perempuan yang kaya, seorang yang perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua apa yang ada di perempuan tidak ada didapati selain pada dirinya Sayyidatuna Khadijah. Kenapa Sayyidatuna Khadijah ibaratnya dikatakan ummu mukminin? Kata Sayyidah Habib Umar, ya, setiap kita duduk, ya, seperti duduknya kita sekarang, ya, sedikit banyaknya duduknya kita di sini, ya, pahala yang kita rasakan di sini semuanya akan sampai kepada Sayyidatuna Khadijah. Kenapa bisa sampai? Karena berkat beliaulah
ya adanya nikmat iman dan Islam sampai sekarang. Bagaimana perjuangan beliau yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya, semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan susah, Sayyidah Khadijah lah yang akan membantu dan menemani daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan satu riwayat mengatakan tidak pernah terjadi pertengkaran selama Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah ketika menjalani daripada rumah tangga. Jadi ketika Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah itu berkeluarga, berhidup rumah tangga seperti kita, tidak pernah terjadi kekacauan apalagi keributan. Kalau kita kadang-kadang jangankan terjadi keributan, seminggu kan kadang-kadang ada perkelahian, seminggu kadang-kadang ada perdebatan. Tapi Sayyidatuna Khadijah, orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan salam kepada Sayyidatuna Khadijah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat mentakzimi dan menghormati kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidatuna Khadijah orang yang pertama yang mempercayai akan Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad ya menyampaikan wahyu, yang mengajak kepada keislaman, mengajak kedakwahan, semua Sayyidatuna Khadijah yang memulai dan yang mengikuti akan Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua hartanya Sayyidatuna Khadijah diberikan, dibantu untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Sayyidatuna Khadijah itu dulu ya seorang perempuan yang kaya di kota Mekah, sangat kaya, bahkan seperempat ataupun setengah daripada kota Mekah kekayaannya dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah. Saking kayanya, ya. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad, banyak laki-laki yang mau melamar kepada Sayyidatuna Khadijah. Mungkin dikatakan suatu riwayat 2 orang ataupun 1 orang yang datang hendak mengawini daripada Sayyidatuna Khadijah. Tapi Sayyidatuna Khadijah tidak mau. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad, disitulah Sayyidatuna Khadijah menimbulkan rasa kepada Nabi Muhammad. Setelah ya bertemu dengan Nabi Muhammad, ya menjalani bersama dengan Nabi Muhammad, hingga akhirnya semua hartanya diberikan untuk Nabi Muhammad, untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, ini bagaimana hebatnya Sayyidatuna Khadijah, seorang perempuan yang dermawan, yang cerdas, yang mana paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saking cintanya oleh Nabi Muhammad kepada Khadijah itu, meskipun sudah meninggal Pak, Sayyidatuna Khadijah itu masih tetap diingat-ingat oleh Sayyidatuna Khadijah. Masih diingat-ingat oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari diceritakan ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama seperti Sayyidatuna Aisyah. Ya, Sayyidatuna Aisyah ini anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu sedang bersama di rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat tua. Perempuan ini sangat tua. Pokoknya ibaratnya kalau kita lihat itu tua sudah, jalannya sampai bungkuk, bertamu ke rumah Nabi Muhammad, berelang kepada rumah Nabi Muhammad untuk berziarah. Datanglah orang tua tadi. Ketika datang, dibukakan pintu oleh Nabi Muhammad, ahlan wa sahlan, disambut oleh Nabi Muhammad, disuruh masuk oleh Nabi Muhammad, hingga akhirnya dijamu oleh Nabi Muhammad apa yang Nabi Muhammad punya diberikan kepada orang tua tersebut. Sayyidina Aisyah ini bingung, kenapa Nabi Muhammad ini, siapa perempuan ini? Orang tua, perempuan yang ajuz, perempuan yang ibaratnya sudah tua, tapi sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Setelah dijamu, diberikan makanan, diberikan semuanya, sehingga akhirnya pulanglah orang tua tadi. Setelah pulang, Sayyidina Aisyah ini nanya, ya Rasulullah, siapa perempuan tadi? Saking ibaratnya hebatnya dia, semua ibaratnya kamu muliakan, semua engkau berikan, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, dia adalah sahabatnya istriku dulu, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. La ilaha illallah. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Khadijah, bahkan sahabatnya pun ibaratnya dapat mengingatkan kepada Sayyidatuna Khadijah. Dan banyak kisah-kisah yang lain bagaimana perjuangan daripada Sayyidatuna Khadijah. Kalau kita kisahkan semuanya ini bisa kada sempat lagi nih menakib daripada Buya Said Muhammad Maliki, menakib Guru Juhdi, bisa sampai jam 6 kita kada tuntung-tuntung karena ala kulli hal, yang penting apa? Kita duduk bersama di sini ya memuliakan, mencintai daripada Sayyidatuna Khadijah. Ya, mudah-mudahan berkat cintanya kita kepada Sayyidatuna Khadijah, mudah-mudahan kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW,
Bagi yang menuntut ilmu dimudahkan daripada menuntut ilmunya. Bagi orang-orang yang di luar sana mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal dimudahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir ya. Kata guru-guru kita, kalau pengen menjadi orang kaya ya, ataupun menjadi kaya di sini belum tentu kaya harta. Bisa dimaknai kaya uang ataupun kaya jiwa ataupun kaya raga. Kata beliau, banyak-banyak mengingat ataupun membaca menakib Sayyidatuna Khadijah minimal bertepatan setiap tanggal 11. Nah, setiap tanggal 11 kalau bisa baca menakib Sayyidatuna Khadijah. Entah itu sendirian, entah itu satu keluarga, entah itu ibaratnya berjamaah ataupun sendirian, yang jelas sering-sering membaca menakib Sayyidatuna Khadijah. Antara dua saja, antara itu akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti ketika meninggal dikumpulkan bersama Sayyidatuna Khadijah. Kita enggak usah jauh-jauh ngambil contoh, ya seperti Mbah Maimun, ya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu cinta luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah. Bahkan setiap perkumpulan, setiap majelis pasti anak didiknya disuruh baca syair yang syaduna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimata Zahra ila akhir. Setiap perkumpulan, setiap pengajian duduk-duduk, wahai murid baca syair itu, baca. Nanti dimantap lagi, baca hingga akhirnya saking cintanya kepada Sayyidatuna Khadijah dipanggil Mbah Maimun tadi ke Mekah dan meninggal dunia di Mekah, di tanah yang sama, di perkuburan yang sama, dan berkumpul juga di sana bersama orang yang dicintai. Maka benar kata Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Ala kuliah, mudah-mudahan kita berharap lagi ya di bulan yang mulia ini kita bertambah cinta kepada Khadijah, dikumpulkan bersama mereka di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah cabut cinta ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan cinta ini selalu ada di dalam hati kita. Cinta kepada Ummuna Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah yang paling dicintai. Mudah-mudahan semua apa yang hajat kita dikabulkan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ya, sebenarnya banyak yang mau disampaikan karena waktu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah kecintaan kita kepada Sayyidatuna Khadijah. Kurang lebihnya banyak-banyak minta maaf dan minta ridha, minta halal. Tidaklah duduk kita di sini illa kecuali imtisalul amr, kecuali perintah daripada perguruan kita, Guru Jakasi. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.